Perkenalkan, nama saya Rigita Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Devika Anastasia. Nama saya Farhan. Kami akan menjelaskan proses menginstalasi jaringan nirkabel. Ke-1, proses instalasi jaringan nirkabel. Pertama, menyambungkan kabel. Setelah menyiapkan router nirkabel, maka Anda harus menghubungkan ke modem internet. Kedua, sambungkan kabel Ethernet dari modem ke router nirkabel. Biasanya sudah disediakan kabel Ethernet saat Anda membeli router nirkabel. Ketiga, colokkan kabel dryer ke router nirkabel. Keempat, tunggulah minimal 30 hingga 60 detik dan pastikan lampu indikator pada router Anda berfungsi dengan benar. Mengkonfigurasi router nirkabel. Pertama, buka browser web, lalu masukkan alamat IP default router ke dalam kotak isian alamat situs web, lalu tekan enter. Petunjuk dokumentasi router nirkabel. Anda harus menyertakan informasi IP yang biasanya terdiri dari beberapa alamat IP seperti 192.168.0.1 atau 192.168.1.1 atau 192.168.2.1. Kedua, halaman sign-in router nirkabel akan muncul. Periksalah kembali rincian sign-in yang sesuai dengan dokumentasi router nirkabel Anda. Biasanya sebagian besar router nirkabel menggunakan kombinasi nama pengguna dan kata sandi standar admin. 3. Setelah sign-in berhasil, maka halaman pengatur router nirkabel Anda akan ditampilkan. Cari dan pilih pengatur network name, lalu input nama jaringan yang unik. 4. Cari dan pilih pengaturan network password, lalu pilih opsi enkripsi. Ada beberapa jenis enkripsi yang dapat Anda gunakan, tetapi kami merekomendasi opsi enkripsi WPA2 yang umumnya merupakan mode enkripsi paling aman. 5. Masukkan kata sandi password yang Anda inginkan. Pastikan menggunakan kata sandi yang kuat untuk memastikan tidak ada orang lain yang dapat mengakses tanpa izin jaringan nirkabel Anda. 6. Cari dan pilih tombol save untuk menyimpan pengaturan Anda. Menghubungkan komputer dengan jaringan nirkabel. 1. Cari pengaturan jaringan komputer, lalu cari jaringan wifi terdekat. 2. Pilih jaringan wifi yang telah Anda konfigurasi di atas dan masukkan kata sandi yang sesuai. 3. Jika koneksi berhasil, maka bukalah browser web Anda dan cobalah akses ke sebuah situs web seperti www.google.com. Jika situs web berhasil ditampilkan, maka jaringan wifi sudah berfungsi dengan benar. 2. Mengkonfigurasi kata sandi yang aman. Password yang panjang adalah password yang bagus. Dalam hal keamanan password, panjangnya benar-benar penting. Kami merekomendasikan untuk memilih password yang panjangnya setidaknya 12 karakter, bahkan lebih panjang jika Anda bisa. Password yang aman tidak berpola. Password yang baik harus berupa sesuatu yang sangat sulit ditebak atau dipecahkan oleh orang lain. Jadi jangan gunakan password yang terlalu umum seperti password atau 12345. 2 pilihan terakhir masih termasuk di antara password paling populer di dunia dan juga termasuk yang paling tidak berguna. Password yang baik tidak boleh berisi jalur keyboard yang mudah diingat. Jangan gunakan jalur keyboard berurutan seperti QWERTY karena peretas cenderung memecahkannya. Jika Anda tidak berusaha keras untuk memikirkan password yang baik, kemungkinan peretas tidak perlu banyak usaha untuk memecahkannya. Kekuatan password tidak bersifat pribadi. Sangat penting bahwa Anda tidak menggunakan sesuatu yang bersifat pribadi untuk Anda, seperti nama panggilan, tanggal lahir, atau nama hewan peliharaan Anda. Password yang baik harus unik. Setelah Anda membuat password yang kuat, Anda mungkin tergoda untuk menggunakan password itu untuk semua akun online Anda. Tapi jika Anda melakukannya, itu membuat Anda lebih rentan terhadap beberapa serangan.